Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini berada dalam sukacita, amin. Saya percaya juga semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini semua hamba Tuhan pasti mempunyai masing-masing strategi, cara bagaimana ia melayani Tuhan. Pasti semuanya berbeda di dalam kita melayani Tuhan. Pasti ya. Karena itu, tema kebenaran firman Tuhan hari ini strategi melayani Tuhan. Strategi di sini berbicara tentang trik, cara, atau metode, langkah-langkah di dalam melakukan sesuatu. Tema kita tadi strategi melayani Tuhan. Alkitab berbicara banyak tentang strategi melayani Tuhan. Termasuk juga Rasul Paulus, salah satu teladan di dalam Alkitab. Dia memberikan langkah-langkah atau cara bagaimana ia melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Pasti setiap hamba Tuhan ingin melayani Tuhan, Bapak Ibu. Setiap hamba Tuhan ingin melayani Tuhan dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Perikopnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat yang ke-24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah strategi melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Cara yang pertama adalah pergi ke suatu tempat. Cara yang pertama melayani Tuhan adalah pergi ke suatu tempat. Konteks dalam Alkitab di ayatnya yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di sini Yesus sendiri tidak hanya berdiam diri. Ia pergi ke mana? Ia pergi di seluruh Galilea. Dia tidak hanya berdiam diri. Ia berkeliling. Kata pergi artinya tidak berdiam diri saja di satu tempat. Nah, apakah Yesus pergi sendiri di dalam Alkitab? Dalam konteks sebelumnya, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan Petrus, bersama-sama dengan Andreas dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kata pergi artinya tadi kita tidak hanya berdiri atau berdiam di satu tempat. Di sini Yesus menunjukkan bahwa ia berkeliling. Berkeliling artinya berpindah-pindah
ke tempat lain. Bukan hanya di Matawai, bukan hanya di Tiring, tetapi di sini Yesus berkeliling, artinya berpindah-pindah. Kita tidak boleh berdiam saja. Kalau kita mau melayani Tuhan, fokus kita bukan hanya pada satu tempat. Kita harus belajar dari teladan Yesus, di mana Ia sendiri berkeliling, berpindah-pindah ketika mengajarkan atau memberitakan Injil. Itu cara, strategi, trik Yesus ketika melayani, ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Ia pergi berjumpa dengan orang-orang yang sedang mengalami berbagai penyakit, Ia tidak hanya berfokus pada satu titik. Ia berpindah-pindah. Ia pergi dan berkeliling. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena itu, cara yang pertama tadi melayani Tuhan adalah pergi. Tidak hanya berfokus pada satu tempat. Kita harus belajar daripada Tuhan. Ia berkeliling, tidak hanya berfokus pada satu tempat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang saya lihat selama ketika saya melayani Tuhan di kampung. Ketika ia pergi, dia juga salah satu hamba Tuhan yang dulunya sangat aktif. Sekarang jarang saya melihat karena saya melayani di tempat lain. Dia juga ke tempat lain agak berjauhan tempat saya melayani. Dulu ketika saya perhatikan, dia ini ketika melayani Tuhan, ketika pergi mendoakan orang yang sakit, bahkan orang-orang ketika melayani khususnya orang yang belum percaya Tuhan, orang merapuh, dia itu tidak hanya berfokus pada satu tempat ia melayani, tetapi ia selalu berpindah-pindah untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu berpindah-pindah, bukan hanya fokus pada salah satu rumah. Apa pelajaran untuk kita dari seorang hamba Tuhan ini? Kita harus belajar. Kita tidak boleh fokusnya pada hanya satu tempat. Kita harus berpindah-pindah. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya orang-orang di sekeliling kita yang mendengarkan. Supaya apa? Kita berpindah-pindah itu supaya banyak orang mendengarkan kabar tentang pribadi Yesus. Kita harus berpindah-pindah, kita harus pergi melangkah. Tidak hanya berdiam diri di satu tempat. Kalau kita mau melayani Tuhan. Itu cara yang pertama. Strategi melayani Tuhan yang pertama adalah pergi. Tidak hanya fokus pada satu tempat. Strategi melayani Tuhan, cara yang kedua adalah mengajak orang lain terlibat. Haleluya. Cara yang kedua adalah mengajak orang lain terlibat dalam melayani Tuhan. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua dari konteks sebelumnya. Ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Di sini Yesus mengajak, di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-18, di situ mengajak siapa? Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yesus mengajak siapa? Simon dan Andreas. Artinya di sini cara atau strategi kita melayani Tuhan adalah kita mengajak orang lain untuk terlibat. Sudah jelas di ayat yang ke-19. Mari ikutlah aku. Mari ikutlah Tuhan. Kata aku di sini adalah menunjukkan sesuatu pribadi, yaitu Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kata mari di sini adalah mengajak, membujuk atau menarik seseorang untuk terlibat di dalam melayani Tuhan. Di sini memang tidak terlihat di dalam Alkitab Yesus membujuk Simon dengan Andreas. Tetapi kata mengajak di sini adalah kita mengajak orang lain untuk terlibat melayani Tuhan. Kita harus mengajak orang lain. Itu strategi yang kedua melayani Tuhan. Kita mengajak orang lain. Contohnya ada sahabat kita, teman lama kita, atau sesama pelayanan kita, pelayan di gereja. Bisa juga sahabat lama kita ajak mereka untuk terlibat melayani Tuhan. Itu cara yang kedua. Kita harus mengajak. Dari kata mari ikutlah aku. Di sini Yesus mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk dijadikan menjadi penjala manusia. Ketika Yesus menyusur danau Galilea, ia bertemu dengan dua orang bersaudara, yaitu tadi Simon dengan Andreas. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus bukan hanya bercerita-cerita dengan Simon dengan Andreas, tetapi di sini Yesus mengajak mereka untuk terlibat menjadikan mereka penjala manusia. Mari ikutlah aku, mengajak orang lain untuk terlibat melayani Tuhan. Tuhan mau kita bukan hanya berjalan sendiri melayani Tuhan. Di sini Yesus sudah memberikan teladan supaya kita mengajak orang lain untuk terlibat. Mengajak. Ada teman kita ajak mereka untuk melayani Tuhan. Sahabat lama kita, teman sekolah kita, bahkan jemaat pun kita harus ajak mereka untuk melayani Tuhan. Bukan hanya teman-teman kita, tetapi jemaat kita sendiri pun kita harus memotivasi mereka, kita harus membujuk mereka untuk melayani Tuhan. Jangan kita sendiri saja sebagai hamba Tuhan yang pergi, tetapi di sini Yesus sudah menunjukkan kita harus mengajak atau membujuk orang lain untuk terlibat melayani Tuhan. Kenapa kita tidak bisa berjalan sendiri? Kita perlu orang lain terlibat. Haleluya. Jelas ya, cara yang kedua atau strategi melayani Tuhan adalah mengajak orang lain terlibat. Ada teman-teman kita waktu SMA, teman-teman kuliah kita, bahkan jemaat sekalipun mereka harus terlibat melayani Tuhan. Strategi melayani Tuhan, cara yang ketiga adalah beritakan pribadi Yesus. Apa? Beritakan pribadi Yesus. Dari ayatnya yang ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Beritakanlah pribadi Yesus. Artinya kita menceritakan, membagikan, bahkan menginformasikan, menyampaikan kepada orang lain. Bukan hanya kita saja yang tahu tentang pribadi Yesus. Di sini Tuhan mau kita siarkan. Tersiarlah, artinya di sini seberluaskan atau perdengarkan, perluaskan pribadi Yesus itu. Di dalam konteks di sini Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang buruk keadaannya, yang menderita, yang
Ibu saudara-saudaraku, cara kita bersaksi sebenarnya gampang saja. Ketika kita sudah mengalami mujizat, mengalami penyembuhan, kita harus beritakan, saksikan, ceritakan kepada saudara kita, tetangga kita, sekalipun orang yang jauh. Kita harus sampaikan kepada mereka bahwa pribadi Yesus ini mampu menyembuhkan orang yang apa? Kerasukan, yang keadaannya buruk, bahkan yang lumpuh. Yesus menyembuhkan. Inilah hal-hal yang sudah kita alami, yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus siarkan, kita harus beritakan kepada orang lain. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi kepada semua orang. Supaya apa? Tersiarlah tentang pribadi Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati, sangatlah gampang kalau kita mau beritakan pribadi Yesus. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kita hanya mengalami sendiri mujizat itu, tetapi sampaikanlah kepada orang lain. Perlu kita harus beritakan tentang Yesus, sangat perlu. Kenapa? Di sini di ayat yang ke-24, Yesus menyembuhkan orang yang keadaannya buruk, yang sakit, bahkan yang kerasukan. Bahkan bukan hanya itu, di dalam Alkitab banyak sekali Yesus menyatakan mujizat, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Hal-hal itulah yang perlu kita beritakan kepada orang lain. Bukan hanya caleg saja yang kita beritakan, seperti ini dia baik, ini dia jahat. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita siarkan pribadi Yesus, beritakan pribadi Yesus. Di mana dalam konteks ayat yang ke-24 di sini, Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita. Saksikanlah Yesus. Melalui apa? Melalui HP kita, sosial media kita. Kalau kita tidak bisa menyampaikan atau memberitakan pribadi Yesus secara langsung, kita bisa menggunakan HP kita, sosial media kita, Instagram, WhatsApp, Facebook. Pakailah cara-cara itu, gunakanlah kesempatan itu untuk beritakan pribadi Yesus. Pakailah segala sesuatu yang ada pada diri kita untuk melayani Yesus, untuk memberitakan pribadi Yesus. Jangan kita kalah dengan caleg. Mereka saja mempromosikan diri mereka. Ini manusia loh. Kita tidak boleh kalah dari caleg. Mereka kalau mempromosikan diri mereka sendiri, mempromosikan manusia, luar biasa kata-kata. Tetapi kalau kita mau promosi Tuhan, sepotong-sepotong. Karena itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Beritakanlah pribadi Yesus. Amin. Haleluya. Strategi melayani Tuhan ada 3 cara. Yang pertama tadi adalah pergi ke suatu tempat, tidak hanya berdiam di suatu tempat. Kita harus berpindah-pindah memberitakan kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah mengajak orang lain terlibat melayani Tuhan. Ingat itu, ajak temanmu, sahabatmu, keluargamu, jemaatmu untuk melayani Tuhan. Amin. Dan cara yang ketiga adalah beritakan pribadi Yesus. Haleluya. Beritakan siapa Yesus. Dalam Alkitab, Yesus melakukan berbagai mujizat. Kalau hari ini kamu sudah mendapatkan mujizat kesembuhan, engkau diberkati. Kamu harus beritakan bahwa Yesus sanggup mengubah keadaan kita yang buruk, bahkan memberkati kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit.
bagaimana atau strategi melayani Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.